melaksanakan melaksanakan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang fasik itu tidak boleh dijadikan sebuah sahabat gitu ya. Lalu kemudian orang yang tidak takut kepada Allah, karena orang yang tidak takut itu ia tidak bisa dipercaya terhadap apa yang ia ucapkan, apapun bentuk pemikirannya, karena ia selalu berubah dengan perubahan situasi dan kondisi, ataupun berubahnya itu karena ada sesuatu tujuan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Wahai Nabi Muhammad, jangan engkau ikuti orang yang hatinya itu lupa daripada eling terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang itu mengikuti hawa nafsunya. Dan orang yang seperti itu biasanya melakukan sesuatu itu berlebihan. Berlebihan, kalau makan enak ya berlebihan, kalau berpakaian ya berlebihan, kalau berbicara juga ya berlebihan. Pokoknya yang namanya berlebihan itu tidak baik gitu. Maka kalau ada tanda-tanda dalam diri seseorang itu berlebihan dalam perilakunya, maka itu ciri-ciri orang yang tidak memiliki syarat untuk dijadikan sahabat lah gitu. Tidak memiliki syarat untuk dijadikan sahabat. Fahdar suhbatal fasiki, maka kudu takut siro. Fahdar maka kudu wedi siro. Fahdar maka kudu ngrokso siro. Suhbatal fasiki ing kekacaan ing wong kang fasik. Fa inna musyahadatal fiski, maka satu ningaline lakune wong fasik, wal maksiati ala dawami, lan laku maksiat ing atase langgeng, iku yuzilu am qalbika. Ya, iku yuzilu am qalbika, ngilangaken saking ati sira karahiyatal maksiata ing sengite laku maksiat. Wa yuhawwinu, lan gampangaken alaika ing atas sira amroha ing perkara maksiat. Walidzalika lan karena mengkono yuzilu wa yuhawwinu, ya, hana moko ngentengaken alal qulubi ing atase pira-pira ati apa maksiatul ghibati, maksiat ghibah, ya, liul fihim laha, karena senenge manusia gitu ya, wong-wong laha maring ghibah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita harus memiliki sahabat yang bagus budi pekertinya dan tidak boleh bersahabat dengan orang yang fasik. Orang fasik itu adalah yang membiasakan dosa dengan sengaja, berarti tentunya bukan berarti orang tidak boleh dosa ya. Kalau yang tidak disengaja ya masih belum termasuk kepada fasik. Tapi dosa yang disengaja itulah yang menjadi sebuah martabat kedudukan fasik seseorang. Maka fahdar suhbatal fasiki, kita harus menjaga jangan sampai bersahabat dengan orang yang fasik. Kenapa demikian? Karena bersama hidup dengan orang yang fasik, lalu kemudian ia melakukan maksiat yang terus menerus, membiasakan maksiat di dalam kesehariannya, itu akan berakibat terhadap hilangnya kebencian kita terhadap maksiat. Jadi akhirnya akan ridho terhadap maksiat itu, tidak menganggap maksiat lagi. Gitu ya. Itu akibat daripada bersahabat dengan orang yang fasik.
bersahabat dengan orang yang biasa melakukan maksiat, sehingga hati kita akan hilang daripada rasa benci terhadap maksiat. Padahal maksiat itu sesuatu yang harus dibenci. Maksiat itu adalah sesuatu yang harus kita hindari, karena kita tahu bahwa maksiat itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah hilangnya kebencian terhadap maksiat, akan menganggap enteng terhadap melakukan maksiat. Akhirnya menganggap enteng maksiat itu. Kalau sudah menganggap enteng, akhirnya nanti kan bisa saja dilakukan. Kadar teman kita juga ngelakoni kayak ngono kan, orang opo-opo, nggak ada akibat apa-apa dalam kehidupannya. Ya, kita juga sesekali nggak apa-apa demi menghormati dan lain sebagainya. Akhirnya kan ke situ, gitu ya. Nah, yang lebih bahaya lagi ketika nanti maksiat itu sudah dicoba-coba dan kemudian menjadi biasa, akhirnya bukan hanya sekedar membiarkan dan tidak benci terhadap maksiat, justru menjadikan sebuah pembenaran. Alhamdulillah tadi. Akhirnya maksiat itu dianggap benar. Awalilzalika lan karena mengkono yuzil wa yuhawwinu. Di sini disebutkan hana, maka bakal menganggap enteng alal qulubi ngatasé ngatasé ati opo maksiat ghibah, maksiat mundak-mundak wong. Akhirnya dimulai daripada menganggap enteng ngerasani orang lain, gitu ya, membicarakan orang lain, karena ya udah ngerasani orang lain itu seneng gitu. Enak. Tapi masih ada hikmahnya, karena dengan ngerasani orang lain, dosa orang lain itu diambil sama orang yang ngerasa gini. Nggih, monggo. Kita pas kumpul kebetulan ada sahabat yang ngerasani atau hibah, kita sebaiknya bagaimana? Kita mau negur nanti tersinggung. Kita diam aja atau kita pergi, gimana? Itu bagaimanapun panjenengan yang lebih tahu. Karena kalau situasinya orang tersebut itu difahami bahwa akan bisa diarahkan oleh jenengan, maka sebaiknya kita mengarahkannya agar tidak berlanjut, gitu ya. Dengan bagaimanapun caranya, misalnya obrolannya disela dengan obrolan lain, diarahkan, gitu ya. Istilahnya diselimurkan gitu. Ya, diselimurkan atau langsung sekaligus di stop. Itu tentunya panjenengan yang lebih dekat dengan sahabat kita, yang lebih tahu situasinya, gitu ya. Jadi yang jelas kita tidak boleh terlibat. Kalau bisa mengarahkan kepada yang bermanfaat, kalau tidak bisa menghindar, baik dengan menyeledorkan obrolan itu, atau kita menghindar daripada perkumpulan tersebut. Monggo. Saya tanyakan itu kan, kalau mungkin ya orang lain bisa termasuk menjawab ini, saya dapat jawaban ini. Soalnya saya itu kalau meneng itu cari-cari di HP itu, kebetulan itu ada yang semlohe itu. Kalau saya lihat saja itu bagaimana? Semlohe itu apa? Itu seksi lah, seksi. Oh, nggih. Segala sesuatu yang mengarahkan terhadap ghaflah. Ini tadi ada itu. Wala tuti man aghfalna qalbah. Jadi orang saja tidak boleh diikuti yang hatinya itu lupa terhadap Allah. Nah sekarang bukan saja orang, gitu. HP pun jika menggoflahkan kita terhadap Allah, melalaikan kita kepada Allah, maka itu harus dihindari. Jika hanya lewat-lewat saja, hati kita tidak terpengaruh, karena memang keadaannya seperti itu. Masuk ke HP kita itu gambar-gambar itu ya, mau dihalangin gimana? Kita mau buka HP memang muncul itu, tapi tidak mempengaruhi, ya nggak apa-apa, dilewat saja gitu, nggak apa-apa. Soalnya sekarang ada bigo itu yang bigo itu
Saya belum tahu itu gimana. Bahaya. Saya punya Facebook sama YouTube. Facebook, YouTube, WA. Yang lainnya nggak punya saya. Karena kalau Facebook saya dari tahun 2009 punya itu. Sudah lama, sebelum musim saya sudah punya. Nah, terus YouTube ya memang 2021 awalnya untuk, tapi semuanya dokumen itu dokumen kegiatan NU, MWC gitu ya, kegiatan-kegiatan itu. Tapi ya mau tidak mau karena sekarang itu sudah booming, akhirnya bermacam ragam. Sebelum membuka punya kita itu punya orang lain lewat dulu kan. Nah itu, nah, kalau mengganggu kita lewat saja sudah ya. Tapi kita tidak berdosa kalau Termasuk yang berdosa. ya, kalau ada apa yang menurut jenengan seksi tapi malah dipelototi ya. Kecuali kalau setelah melihat astagfirullah langsung ditutup ya. Ya. Saya tanyakan oleh kalau malam saya kan Iya. cari order-order itu. Iya. Kalau YouTube minta YouTube semua bisa. Nggih. Nggih. Nah, apa-apa kan pasti dilewat kan. Kita kan nggak butuh pasti lewat. Makasih Ustaz. Nggih. Terus walau ro'au lan lamun pada weruh sapa wong ya. Khotaman ing ali-ali min dahabin saking emas ya. Au malbusan utawa penganggo alias pakaian min haririn saking sutra ala faqihin tetep ing atase wong alim atau wong kang faqih lastadda maka yakin banget opo ingkaruhum ingkare wong-wong alaihi ngatasé faqih. Wal ghibatu asyaddu min dalika. Wal ghibatu lan utawi ghibah iku asyaddu leuwih banget min dalika saking mengkono-mengkono ali-ali. Nah, ini perumpamaannya gitu ya. Andai saja manusia itu melihat satu cincin dari emas atau pakaian sutra yang dipakai oleh seorang alim gitu ya. Nah, sementara kan kita tahu kalau laki-laki itu tidak boleh menggunakan emas ya. Laki-laki itu tidak boleh menggunakan sutra. Sementara ada orang alim yang menggunakan cincin emas atau menggunakan pakaian dari sutra, maka kita pasti ingkar. Iya sih, kiai ini kok pakai emas, kiai ini kok pakai sutra. Akhirnya kita ingkar. Nah, demikian pula apabila kita melihat gibah itu hatinya kita masih suci, akan lebih dahsyat menolak untuk mengikuti atau melaksanakan gibah rasanya orang. Cuman karena hatinya sudah terpenyakiti dengan persahabatan dengan orang yang fasik, maka jika sudah tidak memandang jijik lagi terhadap ghibah, nah itu ada indikasi di dalam diri kita sudah ada penyakit hati. Sebab kalau belum ada penyakit hati, itu seperti melihat orang alim yang menggunakan cincin emas, seperti orang alim yang menggunakan pakaian sutra. Kita pasti ingkar, mana sih orang alim tapi kok menggunakan cincin emas? Gitu. Kalau akik, ya bukan emas kan? Kalau akik itu, kalau akik ya tidak apa-apa. Ini emas. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas, tidak boleh menggunakan sutra. Nah, sekarang ada ustadz, ada kiai menggunakan emas, ada menggunakan sutra. Kita pasti tidak suka kan? Tidak suka. Demikian pula jika hati kita dalam keadaan bersih, melihat orang lain itu melakukan ghibah, pasti kita ingkar, tidak mau. Melebihi ingkarnya terhadap orang alim yang menggunakan emas ataupun sutra. Andai kita sudah tidak merasa sudah nyaman
dalam dosa orang lain, orang lain dosa, ya kita justru malah ngerewangi, ngerasani, atau berarti kita juga ngerasa. Itu berarti hati kita sudah ada karatnya, hati kita sudah ada penyakitnya. Kenapa demikian? Gara-gara bersahabat dengan orang yang fasik. Nah, gitu. Itu gara-garanya. Jadi karena itu berhati-hatilah kita mau bersahabat. Jangan asal banyak teman lah, biarin nggak punya teman juga daripada menjadi madarat dalam kehidupan. Kecuali kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya sudah bagus kalau itu. Nah, kalau kita terbawa ya malah rugi. Ar-rabi'u alla yakuna harisan ala dunya. Ar-rabi'u utawi kang kaping papate iku alla yakuna yen tah ora bukti sapa kanca iku harison wong kang saking seneng, ya, yang banget seneng ala dunia ing atase dunia. Fasuh batul harisi maka utawi bersahabat maring wong kang banget demen ala dunia ing atase dunia, ya, iku samun qatilun, senjata yang membunuh. Li'anna tibaa, karena satu newatek majbulatun iku dadi akan alat tasabbuhi ing atase nyerupani wal iktidai lan manut balik tahu utawi watek iku yasuku nyolong minat tobi saking watek, ya, min haisulayat sekiranya ora dapat dipahami, orang ngerti. Famujala satul harisi maka utawi lungguhe karo kang seneng demen ing dunya iku tazidu fi hirsika nambah ing dalem demene sira. Wa mujala satu zahidi lan utawi lungguhe karo wong kang zuhud iku tazidu fi zuhdika bakal nambah-nambah ing dalam zuhud sira. Ibu bapak ingkang kaula hormati, nomor keempat, syarat untuk mencari di antara manusia di sekitar kita yang patut dijadikan sahabat hidup itu, jangan sampai seseorang yang kita pilih itu adalah orang yang sangat mencintai dunia. Jangan. Tanda-tandanya orang yang sangat mencintai dunia itu ngomong-ngomong masalah kekayaan, masalah tabungan, masalah harta, masalah apa. Nah itu tanda-tandanya orang yang sangat mencintai dunia. Kenapa demikian? Karena bersahabat dengan orang yang mencintai dunia itu menjadi sesuatu racun yang bisa membunuh. Kenapa bisa membunuh? Sebab karakter itu akan menjadikan sebuah tasabuh. Tasabuh itu yang menyamai, ya, yang meniru. Kita itu akan tertular. Wal iktidai, lalu kemudian kita mengikutinya. Kita akan tertular. Suka menceritakan kendaraan, suka menceritakan pokoknya kehidupan dunia saja. Bal at-tabu, bahkan utawi watak itu yasuku minat tobi. Karakter itu akan mencuri, ya, terhadap karakter dengan cara yang tidak disadari. Nah, gitu. Karakter. Biasanya itu kalau karakter orang tua itu, ya, karena persahabatan dengan anak. Nah, itu biasanya nempel ke anak itu. Apalagi kalau anaknya ngomongin sesuatu yang walaupun jelek terhadap orang tuanya, kalau tidak diistighfari itu biasanya menular terhadap anak. Maka kita jangan pernah tidak ridho terhadap situasi dan kondisi orang tua walaupun sudah meninggal. Istighfari diri kita dan istighfari orang tua kita barangkali ada sesuatu hal yang kurang serg di dalam hati kita, supaya hal-hal yang kurang baiknya itu tidak menular kepada kita.
Bukan orang tua saja, orang lain apabila menjadi persahabatan, sering berkumpul dengannya, karakter jeleknya itu dengan tidak disadari akan nempel. Ketika masih baru bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu, istighfari diri kita, ya Allah, ampuni saya. Barangkali saya pun karena sama manusia melakukan hal yang sama seperti dia. Ampuni dosa saya. Itu kejelekan-kejelekannya itu ampuni diri kita dulu dan ampunilah dia. Mudah-mudahan Engkau memberikan hidayah. Yang kami ini membutuhkan sahabat banyak, akan tetapi sahabat-sahabat yang Engkau ridhoi, yang akan manfaat hidup dunia dan akhirat. Seperti itu. Jangan sampai menggerutu di dalam hati kita. Karena dengan menggerutu itu nanti satu saat naudzubillah min dzalik bisa saja tobeat dan karakter yang jeleknya itu bisa jadi nempel. Maka di sini diwanti-wanti orang yang berkarakter demikian jangan dijadikan sahabat. Adapun wa mujalasatu zahidi tazidu fi zuhdika. Kalau kita berkumpul duduk dengan orang yang zuhud. Zuhud itu dia sudah tidak cinta terhadap dunia. Bukan berarti tidak punya dunia, tapi dia tidak cinta dunia gitu. Tidak mencintai dunia. Semuanya itu ia lakukan hanya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan beda, ada zuhud, ada kalau yang masih seperti kita prosesnya adalah riyadhah, latihan. Latihan melupakan cinta dunia, latihan melupakan kehidupan yang fana, yang rusak ini. Itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih kita bakal tetap menyukai sesuatu hal yang pasti rusaknya. Itu harus riyadhah namanya, riyadhah. Kalau orang yang zuhud itu bukan sudah melewati riyadhah. Gitu ya. Kalau kita sholat tahajud itu memaksakan, itu namanya riyadhah. Nah, kalau orang zuhud kalau tidak tahajud itu merasa rugi. Nah gitu, itu orang yang zuhud. Kalau orang zuhud itu kalau tidak ikhlas dalam ibadahnya, dia setelah sholat misalnya, aku tadi ikhlas atau enggak? Waduh, aku kurang ikhlas tadi. Istighfar lagi. Itu orang zuhud. Nah kalau orang riyadhah itu orang yang masih cinta dunia, tapi dia memaksakan diri untuk melupakan dunia. Jadi dagangnya jadi akhirat, rumah tangganya jadi akhirat, ke kantornya menjadi akhirat. Nah, itu diniatkan seperti itu dengan cara dipaksakan. Kalau orang yang zuhud itu sudah tidak dipaksakan lagi, dia sudah masuk ke makom tulus, ikhlas seperti itu. Itu saja mungkin. Oke. Nah, nomor kelimanya belum, berarti nanti al-khamisu as-sidqu. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 359. Ya, di bawah. Al-khamisah. Ya. Oke, monggo. Saya punya teman itu sholatnya itu maaf Ustaz, di bawahnya itu bis, di atasnya dia sholat. Itu Oke. gimana?